Bagaimana cara menghitung nilai persediaan akhir? Dari kartu persediaan, kita bisa melihat setiap saat berapa jumlah persediaan akhir dan berapa nilainya. Jadi kalau dihitung atau secara rinci akan nampak seperti berikut. 100 kilo kali 4.300 hasilnya adalah 430.000. 500 kilo kali 4.400 hasilnya adalah 2.200.000. Jadi itu dijumlah total nilai persediaan akhir bulan Juni 2019 adalah sebesar 2.630.000. Jadi totalnya di sini sama. Kemudian menghitung harga pokok penjualan. Ya, seperti penjelasan Ibu pada kartu persediaan sebelumnya, melalui kartu persediaan kita bisa mengetahui harga pokok penjualan setiap terjadi penjualan. Contohnya di tanggal 16 ini adalah harga pokok penjualannya 800.000 ditambah 900.000 yaitu 1.700.000. Ini adalah harga pokok penjualan tanggal 22 dan ini harga pokok penjualan tanggal 25. Nah, jika dibuat secara rinci maka akan nampak seperti berikut. Harga pokok penjualan tanggal 16 ini rinciannya sama 800.000 tambah 900.000. Harga pokok tanggal 22 ini, kemudian harga pokok penjualan tanggal 25 sebesar 430.000. Jika di total semua itu hasilnya adalah 3.440.000. Atau dihitung secara manual dengan cara menghitung persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Persediaan awal itu ada nilai sebesar 800.000. Ini adalah persediaan awal sesuai dengan yang di soal. Persediaan awal 200 kilo kali 4.000. Di sini yaitu 800.000. Kemudian 800.000 dicatat di sini. Kemudian pembeliannya 5.270.000 didapat dari di sini. Jadi dengan kartu persediaan ini juga mempermudah untuk mengetahui berapa jumlah pembelian setiap saat. Ini totalnya adalah 5.270.000 dikurangi persediaan akhir. Tadi kita sudah hitung persediaan akhir 2.630.000 dikurangi hasilnya juga sama 3.440.000. Kemudian menghitung laba kotor. Nah, dengan kartu persediaan juga akan mempermudah untuk mengetahui laba sementara. Dari data penjualan yang terjadi, yaitu penjualan tanggal 16 sebanyak 400 kilo, penjualan tanggal 22 300 kilo, penjualan tanggal 25 100 kilo, itu kita kalikan dengan harga jualnya, ya. Kalau di kartu persediaan ini bukan harga jual, tapi harga pokok pembeliannya atau harga satuan barangnya. Jadi kita lihat datanya ini untuk harga jualnya adalah di soal. Penjualan tanggal 16 itu 5.500, kemudian tanggal 22 5.600 dan tanggal 25 adalah 6.000. Jadi kita kalikan dengan harga jualnya, ini jumlahnya, ini total penjualannya, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yang tadi sudah kita hitung. Dikurangi inilah laba sementara, laba sebelum dikurangi biaya-biaya dan pajak. Itu menjadi masih berupa laba kotor sebesar 1.040.000. Kemudian kita lihat bagaimana mencatat ke dalam jurnal umum. Nah, setiap tanggal atau transaksi itu dicatat juga, selain dalam kartu persediaan juga dicatat dalam jurnal umum, atau sebaliknya, selain dicatat dalam jurnal, setiap transaksi itu pasti dicatat dalam jurnal kan. Nah, dengan sistem perpetual inilah kelebihannya, juga dicatat dalam kartu persediaan. Nah, kita cocokkan dengan penjelasan kartu persediaan di video sebelumnya ya. Jadi tanggal 5 itu kan kita lihat soal pembelian sebesar 300 kilo kali 4.500. Nah, persediaan di sini tidak kita jurnal ya. Kita mulai jurnal dari tanggal 5. Pembelian sebesar 300 kilo kali 4.500. Kita lihat jurnalnya. Nah, dengan sistem perpetual seperti penjelasan Ibu sebelumnya bahwa pembelian itu dicatat dengan akun persediaan barang dagang. Jadi persediaan debit sebesar 1.350.000, kas karena merupakan penjualan tunai sebesar 1.350.000 di kredit. Jadi begini bentuk jurnalnya ya, sesuai juga dengan angka di sini.
itu adalah pembelian tanggal 5. Kemudian kita balik lagi ke jurnal berikutnya, kita lihat soal tanggal 12 pembelian 400 kali 4.300 rupiah. Jurnalnya sama, persediaan barang debit 1.720.000, kas 1.720.000, yaitu hasilnya yaitu dari 400 dikali 4.300 yaitu 1.720.000. Kemudian tanggal 16. Nah, perhatikan di sini tanggal 16. Ini adalah yang membedakan sistem perpetual dengan sistem periodik. Ya. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat dengan penjelasan Ibu sebelumnya, ada dua sistem pencatatan. Yang pertama sistem periodik atau fisik, yang kedua sistem perpetual atau permanen. Nah, yang di sini Ibu jelaskan adalah sistem perpetual. Sistem perpetual itu selain mencatat pembelian dalam akun persediaan, juga pada saat terjadi penjualan itu mencatat harga pokok penjualannya. Ya, sesuai dengan yang di kartu persediaan juga akan muncul angka yang sama. Kita lihat soal tanggal 16 penjualan 400 kilo kali harga jual. Sekali lagi ini adalah harga jual 5.500 rupiah. Jadi kasnya adalah 2.200.000, penjualan kredit 2.200.000. Nah, bedanya di sini di sistem perpetual juga mencatat harga pokok penjualan sebesar 1.700.000, kreditnya persediaan barang dagang 1.700.000. Nah, didapat dari mana 1.700.000 ini? Kita lihat di kartu persediaan, ini dia. Ya, seperti penjelasan Ibu tadi, ini adalah harga pokok penjualan tanggal 16 sebesar 1.700.000 rupiah. Jadi dicatat di jurnal ini untuk tanggal 16 seperti ini jadinya. Harga pokok penjualan debit 1.700.000, persediaan barang kredit. Nah, persediaan barang kredit jelas dikredit karena pada tanggal 16 ini adalah transaksi penjualan, ada persediaan yang dikeluarkan sebesar 1.700.000 seperti yang nampak pada kartu persediaan tadi. Kasnya di debit ini adalah sebesar penjualan, jumlah barang terjual kali harga jual. Kreditnya adalah penjualan. Nah, begitu juga di tanggal-tanggal berikutnya sama, ini pembelian sama. Nah, jurnalnya seperti tanggal 5 dan tanggal 12. Kemudian tanggal 22 ini juga penjualan, sama jurnalnya seperti tanggal 16. Tanggal 25 juga sama. Jadi mencatat berapa jumlah barang yang terjual dikali harga jual. Catat di kas debit penjualan kredit sebesar penjualannya atau harga jualnya. Kemudian ditambah dengan jurnal harga pokok penjualan debit dan persediaan barang kredit, angkanya sesuai dengan yang ada di kartu persediaan 1.310.000, yaitu jumlah dari ini. Harga pokok penjualan tanggal 22 1.310.000. Kemudian untuk tanggal yang terakhir tanggal 25 juga sama seperti itu.